akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita mempersiapkan diri dan menyanyikan lagu besar dan ajaib dalam kali ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita dapat berkenan di hadapan Tuhan melalui puji-pujian kita, melalui sikap hati kita, dan kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Amin.
Mari kita nyanyikan pujian selanjutnya dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita lanjut ke pujian selanjutnya. Mari kita sambut Sang Raja. Jaya Maha Kuasa.
Oke, selanjutnya masuk ke dalam kesaksian. Sebelum kesaksian, dipersilakan untuk menyiapkan diri untuk bersaksi. Mari kita nyanyikan lagu Oleh Darah Anak Domba. Kesaksian saya kemarin kira-kira kurang lebih 3 hari atau 3 hari yang lalu, saya sama sepupu saya di doa marga saya. Tapi selama ini memang udah saya pergi jenguk, tapi hati saya tuh seperti ada suatu kerinduan untuk mau mendoakan mertua saya ini. Begitu saya merindukan, waktu pergi itu memang ada suatu yang membuat saya jadi enggak gitu kan. Saya berdoa itu waktu pulang kerja di pasar itu di Cipulir, saya mau mendoakan mertua saya, tapi Tuhan rencananya udah mulai, tapi masih mau menanyakan saudara saya. Puji Tuhan, waktu itu respon saudara saya iya, malah hari pertama tapi nggak jadi. Pas hari kedua berjalannya dengan waktu, saya dari jam 4 setengah 4 sampai jam 6 sore, jalannya jam kurang lebih jam 5 sore sampai setengah 6. Saya nunggu, saya udah semacam putus asa gitu. Jadi ke orang ini mau pikir doa mertua saya, kok udah berapa jam dari jam 4 sampai setengah 6 baru dia. Singkat cerita, ya udah jalan. Sampailah di rumah sakit ini. Ya terus kakak ipar saya di Cengkareng ini dia udah nunggu dari
kan dia jaga yang di sana untuk merawat mertua saya di rumah sakit karena dia sendirian juga, ganti sama adiknya yang paling bungsu. Singkat cerita, pas saya udah berangkat dengan Grab dari Jakarta Utara menuju tol Pluit itu, dia bilang, jadi nggak? Kalau nggak jadi saya udah pulang rumah nih. Dia juga kan semacam udah putus asa juga. Singkat cerita, sampailah kita di Palem Rumah Sakit Buddha Suci. Sampai di dalam, dia udah pulang rumah. Memang rumah dia itu nggak seberapa jauh sih, mungkin kurang lebih kayak pabrik itu. Nah, singkat cerita, dia balik ke rumah. Ya, saya udah nyampe sama Grab sama sepupu saya. Saya bilang, kita udah nyampe. Oh ya udah masuk aja ke atas. Singkat cerita ini udah nyampe lah di dalam, karena ini ya udah waktu jamnya juga kan lewat dari jam besuk. Ya udah, pas kita telepon, ya udah kami udah nyampe. Ya udah, pas gitu karena kita udah waktunya udah malam, ya dan saya kata sepupu saya udah kita mulai berdua sih sama mertua saya yang sakit ini. Ya udah kita langsung doa. Puji Tuhan, pas kita kira setengah jam kita doain mertua saya ini, lawatan Tuhan terjadi pada saat itu karena kakinya dia itu bengkak dan nggak bisa jalan, ke kamar mandi juga nggak bisa, duduk juga susah, makan minum juga agak ini ya harus disuapin sambil tidur. Singkat cerita, saya merindukan Tuhan, saya adalah manusia berdosa, saya yakin dan percaya apabila saya melakukan pekerjaan maka bagian Tuhan akan turunkan. Ya, pada hari ini walaupun apapun bentuknya itu dalam pekerjaan Tuhan, ya jalanilah dengan hati yang sungguh, walaupun itu ada bersungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan, pulanglah kita ini, walaupun kakak ipar saya ini dia nggak bertemu kita, begitu nyampe aja kita pulang juga nggak temu. Ya itulah kita balik. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, ya saya sangat bersyukur pada Tuhan. Apapun bentuknya itu kalau melayani Tuhan, istilahnya jangan hitung-hitungan. Ya terima kasih pada pagi hari ini saya sangat bersyukur pada Tuhan hari yang baru ini. Selamat Natal dan untuk kegiatan Natal tahun baru kami. Terima kasih. Suasananya baik. Terima kasih atas kesaksiannya. Masih ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lagi? Oke, baik. Jika sudah, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sambil kantong kolektor diedarkan, mari kita menyanyikan lagu Hai Siarkan di Bumi. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Malah sangat takut ketika mendengar nyanyian para surga ketika menggema. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Bapa Surgawi, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Kami telah mengumpulkan rezeki kami untuk menunggu dan melihat kami makin. Ya Bapa, kami tahu ya Bapa, sudah dipimpin kami
kami berdoa untuk bangsa Bapak banyak orang-orang yang malas Engkau Allah yang Bapak adalah orang-orang yang malas bekerja yang mereka memberikan akan rumah terpulang kami sudah haleluya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar firman Tuhan dapat menjadi rema bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Kasih dari Surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita satu dalam doa. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik, sehat. Nah, masih segar ya, kemarin kita merayakan Natal dan Pak Mama, Pak Ketum kita sampaikan dimanapun kita berada itu adalah, masih ingat? Itu adalah Bethlehem, ya, di rumah kita, di gereja, di lingkungan tempat kita berada, itu adalah Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti, ya. Rumah roti berarti ada berkat-berkat yang ada di dalamnya, ada sukacita yang ada di dalamnya, dan apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, bukan keinginan kita ya, tapi kebutuhan kita ada di Bethlehem. Amin. Ya.
Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Oh ya Pak Paku, ada pelayanan di KUI Reni Jaya ya, di Pamulang. Jadi tadi sudah berangkat dan Pak Edi kepengen ikut. Jadi mereka berdua sekarang OTW ya. Mungkin juga sudah sampai karena tadi dari 6:30 mereka berangkat. Jauh ya. Kalau dekat nanti kapan-kapan Ibu Esther mendampingi hamba Tuhan ya. Amin bilang tidak tertutup kemungkinan entah tahun berapa entah kapan ya mujizat terjadi. Seperti hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang mujizat ya. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 20. Pernah mengalami mujizat nggak? Pernah. Sering? Banyak? Banyak. Gak usah ragu-ragu. Ya. Ini Ibu Esther pernah mengalami mujizat? Sangat, katanya sangat pernah ya. Karena yang terjadi yang kita lihat sekarang ini pun ini mujizat yang luar biasa. Karena dia sempat koma, ya. Waktu dia sempat koma, bahkan dia nggak tahu apa yang terjadi ketika ditanya, ya. Dan itu dia sudah bertarung dengan hidup dan mati, ya. Saya adalah saksinya, karena saya yang menjaga, ya. Sudah berjamuan kudus berapa tahun yang lalu, mujizat terjadi. Tuhan memberikan yang lebih daripada yang kita pikirkan. Amin. Nah, pasti semua kita pernah mengalami mujizat, ya. Apa mujizat itu? Salah satu tadi sudah Ibu Esther punya ceritanya, Ibu Esther. Ada lagi yang ini kita karena kalau gereja-gereja yang besar itu nggak dikasih bertanya. Tapi kita menganut suatu ini ya, bahwa kita bisa bertanya, ya, kita bisa sharing, tapi bukan bercerita panjang lebar, yang jangan mengalahkan yang berkorban, yang kasih firman Tuhan di depannya. Apa mujizat yang pernah dirasakan, yang dialami? Ini nggak ada yang dihukum. Jadi kalau salah nggak apa-apa. Ini alami ya. Apa mujizat? Gak usah pikir yang besar-besar, yang susah-susah. Jawabannya banyak, ya. Bahkan hari ini ketika kita bangun pagi, saya suka begitu ya. Pagi-pagi begitu bangun, puji Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika waktu kita tidur, ya. Banyak banyak pengalaman yang kita bahkan yang kita dengar, ya. Sudah dipanggil Tuhan atau sudah mengalami sesuatu, ya, seperti itu. Jadi kita begitu bangun pagi itu adalah mujizat pertama yang kita dapatkan. Apalagi mujizat-mujizat yang lain, banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, ya, dalam kehidupan kita. Mujizat itu apa sebenarnya? Itu adalah suatu keadaan di mana Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang
berotoritas untuk segala sesuatu. Itu kita tidak bisa ini. Kalau kita bisa menciptakan sesuatu, misalnya ya anak-anak sekolah bisa menciptakan sesuatu, benar-benar ya, dia bisa membuat lampu dari apa misalnya ya, atau listrik dari kotoran hewan, bisa ada cahaya gitu ya. Nah, mungkin itu mujizat bagi anak-anak. Tetapi mujizat itu tidak sama dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jalan saja ya, kita jalan keluar, kita bisa menyeberang, kita bisa pulang ke rumah dengan aman, kita bisa makan, menikmati makanan meskipun jangan berpikir bahwa kita akan makan enak dan sebagainya ya. Kita dapat menjalani hari-hari kita sepanjang hari, itu pun mujizat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya bilang jangan pikir yang besar-besar ya. Tetapi ada yang memang yang besar-besar Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mohon maaf, ada anggota keluarganya waktu COVID terkena atau dipanggil Tuhan, kita nggak ada ya. Nah, apakah kita saat ini bukan mujizat? Tuhan meluputkan kita, Tuhan memberikan kepada kita bisa melewati masa itu waktu siapa di antara kita yang mengingat masa itu, aduh, itu rasanya nggak tahu ya. Kalau ditanya satu-satu, kalau bisa jangan lagi deh yang seperti itu Tuhan. Itu keadaan yang mencekam, bahkan keluar ini aja yang biasanya ramai. Kami pernah ya sama Pak Babu gitu, itu kayak kota mati ya, seperti kota mati. Dan kita dilihat orang pun, kita meskipun kita nggak terkena, kita dilihat orang seperti virus yang jalan-jalan ya, saking mencekamnya dan saking ketakutannya orang-orang. Tetapi kita melewatinya, itu adalah mujizat. Amin. Nah, mujizat ya. Misalnya kita mengalami sakit, kemudian kita bisa melewati itu dan sembuh. Siapa yang bisa melakukan itu? Bukan dokter. Meskipun dokter bisa menyembuhkan, tetapi siapa yang berkuasa untuk itu? Itu Tuhan sendiri. Melalui para dokter, melalui perawat, melalui obat, makanan, terapi, atau apapun yang kita lakukan. Karena Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Tidak pandang bulu ya, apakah kita saat ini sedang setia, apakah kita saat ini sedang memuji-muji menyembah Tuhan, tidak. Tetapi yang terkhusus bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan tentunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Di sini bercerita tentang pelayanan Filipus. Siapa Filipus ini? Dia adalah seorang diaken ya. Diaken itu adalah kalau sekarang orang-orang diakonia yang dibilangnya, orang-orang yang melayani di dalam pelayanan ya, di gereja ya. Mereka lah orang-orang yang berkunjung ya. Kalau ada teman saya diaken katanya. Oh, berarti dia karena ada penatua ya. Penatua itu ya bisa menyampaikan firman Tuhan ya, bisa dia menggantikan hamba Tuhan kalau hamba Tuhan sedang keluar. Tapi bukan berarti karena itu jadi saya penatua. Meskipun boleh dikatakan begitu ya dalam GKOI, istri hamba Tuhan yang latar belakangnya sekolah dari STT itu bisa naik di mimbar sebagai penatua. Ya begitu kan Pak Julius? Jadi, nah ini firman Tuhan jelas dikatakan di sini Filipus ini seorang diaken. Dia melakukan pekerjaannya, pelayanannya kemana? Ke sekelilingnya ya, karena dia dipercayakan untuk itu. Dia tinggal berada dalam pelayanan di lingkungan orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria ini dikatakan bukan orang-orang asli Yahudi ya, bukan orang-orang asli dari zaman nenek moyang ya, mereka sebagai orang-orang Israel, tetapi ini adalah orang-orang campuran yang orang Israel sudah menikah dengan penduduk asing yang berada di sekitar mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ini adalah orang-orang Samaria. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, siapa orang-orang Samaria ini? Justru mereka yang yang muncul ya, yang naik daun sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka orang-orang yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena apa?
mereka sudah mendengar. Bahkan ada cerita satu ibu ibu janda ya, waktu waktu Tuhan menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanannya, si ibu ini ingin lebih dekat, ingin lebih mendapatkan makanan rohani dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Yang cocok mendapatkan makanan rohani ini adalah tidak cocok diberikan kepada ya. Itu berupa, itu kata kasar sebenarnya, tapi disitulah Tuhan melihat bagaimana kesungguhan orang perempuan ini ya, yang ingin mendapatkan firman Tuhan, yang ingin mengenal Tuhan lebih jauh, sehingga dia bilang begini, bukankah anjing-anjing itu juga menjilat atau merasakan atau menikmati remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Wah, itu luar biasa ya. Ibarat sekarang ini pantun dibalas pantun ya, itu berbalas pantun, tapi pantun yang sangat luar biasa, yang menggugah imannya dan membuat Tuhan Yesus cinta, senang, suka pada ibu ini. Karena apa? Pemberitaan firman Tuhan itu ternyata begitu ingin dinikmatinya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Melalui cerita, melalui pemberitaan Tuhan pada saat ini, kita sudah membaca ya bagaimana si Filipus ini melakukan pelayanan-pelayanan diakonianya ya. Banyak orang-orang mengenal Tuhan. Kita lihat tadi satu, ada cerita si Simeon namanya ya. Dia kalau di zaman sekarang ini namanya paranormal ya. Kemudian orang pintar ya. Padahal kalau disejajarkan, diadu dengan siapa yang dari Kupang itu Pak, yang dari yang matematika ini yang hebat itu matematika, itu mungkin kalah, padahal dia orang pintar kan, yang maksudnya yang bisa katanya menyembuhkan orang, yang bisa katanya melipat gandakan uang. Padahal ujung-ujungnya apa? Kita mendengar apa? Happy ending enggak? Tidak ya, karena apa yang dipakai ini bukan kuasa Tuhan. Dan orang-orang yang masuk untuk meminta saran, untuk meminta pertolongan kepada orang pintar atau sejenisnya, itu sebenarnya bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Padahal saya yakin mereka ke gereja, mereka ke wihara, mereka ke tempat-tempat ibadahnya, tetapi mereka masih ingin mencari kuasa, masih ingin mencari pembenaran, masih ingin mencari makanan lain di luar Tuhan. Miris sekali ya, ini si Simeon ini dia kerjanya itu. Maka ketika dia melihat apa yang dilakukan, nah kemudian si Filipus ini kan dia sudah banyak ya, dia sudah banyak melayani orang dan dia membaptisnya ya. Tapi hanya sampai di situ kerjanya ya, sampai di situ. Dia tidak punya, karena dia tadi apa? Diaken ya. Dia tidak punya kuasa, dia tidak punya wewenang untuk melakukan pelayanan yang lebih lagi ya, yaitu membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus maksudnya ya, karena itu hanya dapat dilakukan oleh rasul-rasul pada zaman itu, yaitu Paulus dan Yohanes. Maka dikirimlah bukan Paulus, Petrus ya, Petrus dan Yohanes, rasul-rasul ya, dikirimlah ke tempat pelayanan di Samaria ini, ke tempat si Filipus ini, untuk membaptis mereka dalam nama Roh Kudus. Nah, ini adalah pekerjaan yang saling ini ya. Coba kita buka, ada satu firman Tuhan di, sebentar saya cari ya, bahwa Apolos menanam, dan itu ada firman Tuhannya ya. Siapa yang mengingat? Apolos menanam, kemudian sebentar supaya nah, coba salah seorang dari kita membaca 1 Korintus 3 ayat 6. Ini si Paulus ya, ini pelayanan Paulus, bukan si Apolos yang menanam. Ada? Yuk, bacakan dengan keras kepada kita. 1 Korintus ayat
1 Korintus pasal 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Siapa aku yang di sini? Itu adalah Paulus. Kemudian, nah, jadi ceritanya hampir-hampir mirip seperti ini ya. Si Filipus ini dia yang melakukan pelayanan pekabaran Injil, ya. Dia yang mengajak orang-orang di sekitar Yudea Samaria ini untuk mengenal Tuhan, ya. Kemudian siapa yang membaptis dalam Roh Kudus? Rasul-rasul Petrus dan Yohanes. Siapa yang memberikan pertumbuhan kepada iman-iman jemaat ini? Allah sendiri, Tuhan sendiri, ya. Itulah yang memberikan pertumbuhan iman. Tentunya dengan apa? Dengan kerelaan, dengan kesungguhan hati orang-orang ini, ya. Karena kalau Tuhan juga ingin memberikan pertumbuhan, kalau kita tidak mau, kalau kita menolak misalnya, itu tidak akan terjadi. Jadi itu adalah saling, ya, saling sambutan yang baik. Ya. Kalau kita sudah ini nanti Karista sudah baptis ini ya kemarin ya, sudah baptis ya di sini ya. Nanti ada yang, ya nanti ada lagi penumbuhan lagi sesudah katekisasi ya. Nah, itu adalah perjalanan yang harus dilalui, yang dialami oleh orang-orang percaya. Ya. Kita sudah diberikan pelajaran dari Alkitab melalui perjanjian baru ini, karena ternyata prosedurnya seperti itu, ya. Tidak bisa kita sesudah dibaptis terus kita diam-diam saja, enggak. Kita harus menyambutnya, ya, supaya menghidupi kebenaran firman Tuhan yang sudah menjadi benih, berakar di dalam kehidupan kita, sehingga boleh bertumbuh, ya. Kalau hanya di akar saja, ya, itu tidak bisa bertumbuh. Kita harus menyambutnya dengan kerinduan kita untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk kita dapat bertumbuh, sehingga Roh Kudus leluasa bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Filipus, rasul-rasul, dan Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan. Nah, kita kembali kepada si Simeon tadi. Begitu dilihatnya bahwa terjadi mujizat, ya, di antara orang-orang Samaria ini, dilihatnya kuasa yang turun, ya, atas mereka. Disaksikannya bagaimana Petrus dan Yohanes melayani orang-orang yang baru bertobat ini. Dia juga kepengen seperti itu. Berarti ilmu kepintarannya tadi masih di bawah rata-rata ternyata, ya. Dia juga, tapi niat hatinya licik, niat hatinya tidak tulus, ya. Dia ingin kuasa yang dari Tuhan turun atasnya. Dia mau itu supaya dia bisa lebih hebat, ya. Dia bisa lebih leluasa, ya, untuk melayani orang-orang yang nanti akan semakin jauh dari Tuhan, dan mengandalkan kuasa si Simeon ini, bukan lagi kuasa Tuhan, ya. Nah, dia mau membelinya dari rasul-rasul ini, tapi rasul-rasul ini menghardiknya, ya, bahkan disuruh dia untuk bertobat, ya. Disuruh untuk bertobat karena niat hatinya jahat, niat hatinya tidak baik. Nah, banyak kali kita jumpai saat ini, ya, mungkin kita tidak sadar, banyak di antara kita sekarang ini nabi-nabi palsu, ya. Seolah-olah dia memberitakan firman Tuhan, seolah-olah dia menyenangkan hati kita dengan meneguhkan hati kita, ya. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, dibawa kepada suatu keadaan, ya, untuk mempercayai yang bukan Tuhan. Banyak sekali mujizat-mujizat terjadi saat ini, pemulihan, bahkan tahun lalu itu, ya, mulai dari 2 tahun lalu, bahkan hamba-hamba Tuhan pun, ya, melakukan itu. Tapi kembali kepada kita masing-masing, apakah kita mempercayai orangnya atau mempercayai kuasanya, ya. Hamba-hamba Tuhan, dokter, bahkan siapapun, anak kecil pun boleh dipakai Tuhan, ya, menjadi saluran berkat. Bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, ya. Bahkan dipakai, ya, untuk menunjukkan siapa yang bekerja di dalam pribadi-pribadi ini.
Untuk itu kita harus peka terhadap situasi yang ada saat ini. Kita berada dalam keadaan yang sulit, ya, itu semua mengakuinya, ya, berada dalam kesusahan. Tetapi ketika kita dapat menikmati hari-hari itu, meskipun susah, ya, tetapi kita dapat menghadapinya, kita dapat menikmatinya, itu adalah bukti bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Amin, amin, ya. Jadi itu yang membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan semangat kita. Firman Tuhan katakan pada hari ini menjelaskan, ya, tentang mujizat, menjelaskan kepada kita apa pekerjaan mujizat, apa tujuan mujizat. Tetapi mujizat yang terbesar yang kita alami dan kita sadari saat ini sebagai jemaat Tuhan adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari ini. Mari kita ulang, mujizat yang terbesar apa? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari ini. Kalau kita baca kata hari ini itu nggak putus, ya. Kalau kita baca yang tadi, kalimat tadi, mujizat terbesar dalam hidupku adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari ini. Besok kan kita ngomong itu lagi, ya. Mujizatku hari ini adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari ini. Berarti apa? Terus, ya, terus dan terus, itu nggak putus. Itulah mujizat terbesar. Amin. Jadi nggak ada mujizat lain selain itu. Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, itu mujizat, ya. Amin. Siapa yang bisa, katanya begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus itu gampang, ya, kita ini, ya, kita ucapkan dan rasanya gampang lah aku menolong dia, ya, gitu, ya. Tetapi ada lagi bagian firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi saudaramu atau mengasihi orang lain yang baik-baik saja, ya, artinya bagimu baik, ya, itu ternyata nggak ada apa-apanya, ya. Tetapi kalau kamu mengasihi orang lain yang tidak suka sama kamu, yang julid sama kamu, yang menyakitimu, itu kita ternyata mendapatkan upah, ya. Sulit nggak seperti itu? Sulit. Seperti kata Pak Mama kemarin, gampang sulit. Ya, sulit kalau kita mikir-mikir. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan itu tadi kan, kembali lagi kan, mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari ini. Kalau kita itu menjadi rema. Apa artinya menjadi rema? Itulah artinya rema, ya. Bahwa firman Tuhan itu terus berkata-kata di dalam pikiran kita, terus mengingatkan kita. Kalau kita mau begini, kiot katanya, kayak alarm, ya. Kalau kita memang rasanya kita ini, ya, bagi orang-orang yang tidak terbiasa, ya, dengan kalau bahasa saya cengkramannya Tuhan, ya. Kalau yang tidak terbiasa ini, kok jadi susah, ya, gitu kan? Kok jadi harus patuh, ya? Kok jadi harus taat, ya? Kok nggak luasa, ya, gitu. Tetapi kalau kita yang sudah mau, itu kita senang, amin. Kita senang. Waduh, terima kasih Tuhan. Kalau misalnya tadi aku tidak diingatkan Tuhan, waduh, jadi apa saya Tuhan? Padahal saya mau mendapat hidup kekal di surga sana. Saya mau masuk menjadi anggota kerajaan surga. Tetapi ternyata di peot, ya, dikasih alarm saja sudah gelisah, sudah bulan-bulan. Tetapi kalau kita ingin, ya, kita semua kan mau kan jadi anggota kerajaan Allah, ya. Kalau kita mau, meskipun rasanya nggak suka, ya, suka-suka mula Tuhan, ada kan lagu seperti itu. Tapi kita menyanyikan itu juga berpikir, sempat suka-sukanya Tuhan sama saya nggak terima, apa jadinya? Nah, tetapi kembali lagi, firman Tuhan katakan hari ini mujizat yang terbesar adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari ini. Sehingga ini menjadi tekad dalam hidup kita. Karena ada satu masa bahwa firman Tuhan tidak dapat kita dengarkan lagi. Coba salah seorang membaca kita di Amos 8, ya. Amos 8 ayatnya yang ke-12. 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 Amos 8 ayatnya yang ke-
Ini adalah bukti bahwa ada masa orang haus akan firman Tuhan tapi tidak bisa mendapatkannya. Salah seorang pembaca dari kita. Dapat Pak Stefanus? Amos 8? Ya. Yang sudah mendapat saja. Karista. Dengan suara yang lantang. Amos 8 ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Amin. Nanti di rumah jemaat yang dikasih Tuhan, bacalah Amos 8 dari ayat 1 sampai habis. Itu semua kita diperhadapkan pada satu keadaan yang suatu hari nanti akan terjadi. Ya. Firman Tuhan ini ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Ya. Amos 8. Tapi kita jangan ketakutan karena orang-orang yang berada dikasih karunia Tuhan akan diluputkan, akan mendapatkan perlindungan meskipun pasti ada zaman kesusahan, zaman kesulitan yang kita alami. Tetapi ini adalah satu gambaran orang-orang yang tadinya cuek ya. Apa sih ke gereja? Apa sih mendengarkan firman Tuhan? Apa sih nyanyi-nyanyi itu? Suatu hari nanti akan haus ya, tetapi tidak bisa dipuaskan. Mereka akan mencari tetapi tidak bisa mendapatkan. Maka merupakan kasih karunia bagi kita hari ini ya, bahwa kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dapat dikuatkan, dapat diteguhkan, dapat dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak mau mengalami apa yang akan dialami orang-orang tertentu di waktu-waktu mendatang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, marilah kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita dimampukan untuk dapat mengerjakan, untuk dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Demikian singkat pemberitaan firman Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan melanjutkannya di dalam kehidupan kita masing-masing, asal kita mau, asal kita rela, asal kita menyambut kuasa diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena merupakan mujizat terbesar pada pagi hari ini. Kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Tetapi kadang-kadang Tuhan kami tidak mendengar, kadang-kadang kami lalai, kami disibukkan oleh segala sesuatu yang mengganggu pikiran kami, yang lebih menguasai kami Tuhan. Apakah itu pekerjaan, apakah itu keluarga, banyak hal Tuhan, penyakit. Tetapi melalui pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan-Mu yang kami dengar pagi ini, biarlah mengingatkan kami supaya kami tidak menyia-nyiakan hari-hari kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, membacanya, dan terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan dapat bermanfaat kita semua. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Oh Yesusku, Engkaulah Raja kami. Dunia
yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat malam tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat malam tinggi. Oh Yesus, Kau yang berkasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat malam tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat malam tinggi. Di tempat maha tinggi. Mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nanti langsung saya sambung dengan doa syafaat. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia ini, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari tanah orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dalam ibadah kami untuk menaikkan syafaat kami di hadapan. Sebelumnya sucikan kuduskan kami ya Bapa, supaya apa yang kami minta, apa yang kami doakan pada saat ini, Engkau berkenan di tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami serahkan pelayanan hamba-Mu, Bapak Markus Paku yang saat ini melayani di GKOI dan Jaya Pamulang. Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Tuhan yang selalu berkat bagi seluruh jemaat yang ada di sana. Perjalanan mereka kembali ke Tangerang kiranya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga tiba kembali di Tangerang dengan selamat. Jemaat-jemaat Tuhan yang di sana, baik itu hamba Tuhan, pengurus, majelis, semuanya Tuhan Kau berkati mereka dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam kondisi mereka masing-masing, apapun yang mereka alami yang tidak kami ketahui. Mari Bapak Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah jemaat-Mu GKOI Jaya Pamulang. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang ada di tempat ini sebagai jemaat Tuhan GKOI Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, baik itu hamba-Mu, kami sekeluarga dalam pelayanan,
Demikian juga pengurus seluruh jemaat yang ada yang masih setia sampai saat ini. Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau menolong mereka, melawat, menjamah mereka jika sedang dalam keadaan sakit. Karena kami tahu pemulihan yang sejati berasal dari kuasa yang turun dari Engkau Tuhan. Menjamah, menyembuhkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mungkin masih dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk mertuanya Pak Stefanus yang masih mengalami sakit saat ini Tuhan. Kelemahan tubuhnya yang dialami membuat orang tuanya juga Tuhan tidak dapat dengan normal menjalani hari-harinya. Ke belakang, ke kamar mandi masih ditutup dan banyak kegiatan aktivitas yang dilakukan masih memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu Tuhan, dari tempat ini kami berdoa, kiranya Kau menjamah ibu ini Tuhan, omanya anak-anak Pak Stefanus ini Tuhan. Kiranya kuasa yang dari Tuhan akan memulihkan ibu ini, menyembuhkan dia, karena tidak ada yang terbatas Tuhan. Mujizat kasih sama dahulu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitarnya, berikan kepada mereka kerelaan hati, berikan sukacita, karena kami tahu Tuhan, ketika keadaan merawat, berada bersama-sama dengan orang sakit, kuasa iblis juga tidak tinggal diam, yang akan mengganggu Tuhan, memberikan kehidupan dan sejahtera, membuat hal-hal yang tidak suka Tuhan. Untuk itu kami berdoa, kiranya baik keluarga, anak-anaknya, atau siapapun dan cucu-cucunya yang turut membantu menjaga orang tua ini diberikan kerelaan hati, damai sejahtera, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Siapapun kami Tuhan di hadapan, Engkau tahu Tuhan, Engkau menilik kami ya Bapak. Berikan sukacita senantiasa kepada kami. Bahkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, ternyata mujizat yang terbesar adalah ketika kami mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang istimewa Tuhan, yang berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami adalah orang-orang istimewa ya Tuhan, karena kami mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dan tentunya setiap hari dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan semuanya untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Baik kami di tempat kerja, baik kami di lingkungan rumah, baik kami di perjalanan, di gereja atau dimanapun Tuhan, di dalam rumah dan keluarga kami, biarlah kami semua dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa, saat-saat ini Tuhan adalah masa transisi Tuhan dari pemerintahan yang lalu dengan pemerintahan Hamba-Mu Pak Presiden Prabowo dan jajarannya saat ini. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, supaya dapat membawa bangsa ini Tuhan ke arah yang lebih baik. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami taruh, kami percayakan Tuhan pengelolaan, kebijaksanaan yang mereka lakukan ini untuk kebaikan bangsa ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga dalam mengemban tugas mereka, mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan boleh bekerja sama dengan baik dengan lingkungan, lembaga-lembaga yang ada, pribadi-pribadi yang ada di pemerintahan kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ini, terkhususnya Tuhan ekonomi kami. Saat ini Tuhan banyak yang tidak bekerja. Saat ini Tuhan bahkan pengusaha-pengusaha pun mengalami banyak tantangan dalam mereka menjalankan usaha. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka sehingga roda pemerintahan, roda perekonomian bangsa kami ini dapat berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa sampai para petani-petani Tuhan, bahkan rakyat-rakyat miskin. Kami juga berdoa untuk para yatim, anak janda, para yatim piatu, anak janda-janda juga Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpinggirkan Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini melakukan pelayanannya untuk menjangkau mereka, untuk memberitakan kabar baik Injil kepada orang-orang dimanapun berada Tuhan. Tetapi satu hal Tuhan, ada juga kendala yang dialami oleh para pelayan-pelayan-Mu, baik itu dalam kondisi ekonomi, baik itu dalam perjalanan mereka untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mari Bapak Engkau mencukupkan kepada seluruh hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, sehingga mereka dapat memberitakan kabar baik, mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa, karena Tuhan memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk misionari sebagai gereja induk kami. Tuhan berkati Pak Frankie Moni dan istri berikutnya juga anaknya Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka, pakai pelayanan hamba-Mu dengan hebat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk majelis, demikian juga jemaat yang ada, Tuhan menolong mereka. Kami tahu Tuhan ada perubahan yang terjadi di sana, tetapi kami tahu serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, karena Kau yang lebih tahu Tuhan, Kau yang lebih mengenal hamba-hamba-Mu yang berada di GKOI Misionari. Kami berdoa kiranya berkat-Mu senantiasa menyinari turun atas mereka semua, baik yang bekerja, baik yang mencari pekerjaan, yang bersekolah, yang dalam rumah tangga. Tuhan berkati mereka, dan Tuhan tolong, Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga di tempat ini Tuhan senantiasa hadir menolong kami, supaya kami terus dengan kesungguhan hati, dengan sukacita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, ucapan syukur kami percaya waktu-Mu adalah indah, waktu-Mu adalah tepat. Untuk kami percayakan kepada tangan kuasa-Mu yang bekerja, yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah ya Tuhan doa kami seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Lalu bersama-sama Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita pulang dengan berkat dan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan kita menghadap kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih.